Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kalau itu lebih juga ya. Itu pada bangsa. Hah? Di belakangmu, Dik. Apa? Kalau gitu, Dik. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Hei. Kamu ingin apa kan? Ha? Kamu kenapa? Ingin memegang Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dik, kita nyampe ke rumahnya. Iya, akhirnya kita sampai. Iya, tapi sebelum itu Kenapa, kita alangkah baiknya pembukaan terlebih dahulu. Iya, benar. Nah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga Mas Budi, tentunya di channel Purwa Misteri. Dan pada kesempatan malam hari ini kita mendatangi salah satu lokasi yang dimana mereka kakak beradik sedang dalam permasalahan. Dan permasalahan itu menyangkut dengan keluarganya, yaitu orang tuanya sendiri. Nah, memang dari ceritanya itu sangat sedih sekali, saudara, apa yang mereka katakan melalui telepon. Tapi biar para saudara tidak penasaran, nanti alangkah baiknya kita langsung masuk ke dalam. Iya, benar. Kita tanyakan langsung secara langsung kepada orang yang ada di dalam. Iya, benar. Nah, sebelum kita masuk, saudara, alangkah baiknya saya memberitahu kepada saudara, ya, untuk tasbih dan gelang Nur Kusuma itu masih tersedia. Monggo, barangkali kalian ingin memaharkan, bisa hubungi nomor admin yang ada di video ini. Begitu. Dan juga terima kasih buat para saudara yang selalu hadir, yang selalu menonton video Purwa Misteri. Saya mengucapkan benar-benar terima kasih. Jangan lupa yuk bantu like, bantu share, dan juga bantu subscribe-nya supaya channel Purwa Misteri bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang lagi. Amin. Amin Ya ya Allah, Alamin. ya Rabbal Alamin. Nah, tanpa pikir panjang, kita langsung tanyakan saja kepada orangnya di dalam. Ya, ayo, Dik. Kita nggak tahu sih ini ada orangnya apa enggak. Coba ketok, Dik. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Gak ada orangnya, Dik. Oh, ada, Dik. Alhamdulillah, Mbak Ririn. Ya Allah, Mbak, itu. Astagfirullah. Siapa Mbak? Oh, ini siapa ini? Oh, adanya sampean, Mbak. Oh ya Allah, Mbak, kok sampean juga luka seperti itu? Pada sakit. Ya Allah, iya. Kita, ya permisi ya, Mbak ya. Mbak, siap. Duh, berarti, nggak usah, Mbak. Nggak usah repot, Mbak. Iya. Kita udah medang ya. Betul. Nanti saja nggak apa-apa. Berarti ini nama adanya siapa kalau betul, Mbak? Oh, Mbak Una. Oh, ini ya Allah sampai seperti itu ya. Kan kita apa sih ya? Tinggal sama orang tua, tapi kita nggak punya apa gimana, nggak tahu lah, orang tuanya kayak sana kan nggak, jadi kita di situ, dan sekarang kita ngontrak di sini. Oh, berarti Ngontrak banyak di sini. Sama anak-anak, sekarang anak-anak lagi bermain cuma saudara. Oh, memang sengaja ya dititipkan ya. Lah, ini kok sampai ini mbaknya ini semua kok pada luka-luka kayak gitu? Ini nggak tahu, makanya pindah kontrakan sama aja, ini sama aja lagi. Atau ada apa karena kita nggak nurut sama orang tua, atau apa orang tua Ya, ada kecurigaan gitu. Makanya Oke. kita panggil Mas ke sini mau cari solusinya gimana. Oke. Ini. Baik, nanti kita cari solusinya ya, Mbak ya. Tapi itu luka emang udah diobatin nggak kunjung sembuh, Mbak? Iya. Oh, nggak kunjung sembuh. Berarti udah ke dokter kemanapun gitu? Udah ke alternatif juga udah. Karena nggak ada apa-apanya. Ya Nggak Allah. ada penyakitnya. Nggak ada penyakitnya, ya. Tapi aneh juga itu loh, Dik. Sakit, rasanya panas pergi gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Malam nggak bisa tidur, pikirin anak. Lah, kalau anak dari anak-anaknya mbaknya ini itu gimana kalau misal tinggal di sini? Apa suka nangis atau gimana? Paling kalau ada sesuatu kalau ketakutan. Ngerasa seperti ada sesuatu gitu. Oh. Tapi kita nggak lihat, yang lihat anak-anak. Oh, yang lihat anak-anak. Yang Anaknya. kita semua anak-anak nggak ada yang luka. Oh ya Allah ya Rabbi. Berarti memang sengaja dititipkan gitu ya. Ya. Berarti sebelumnya itu sebelum ibaratnya diusir sama orang tua, apakah mbaknya sepertinya apa enggak? Enggak, waktu Oh, normal-normal saja. masih kurang tahun normal. Nggak tahu ada hasutan dari orang atau apa, tiba-tiba orang tua kayak gitu, lalu kita tega gitu terus kena penyakit ini. Oh ya Allah ya Rabbi.
Itu luka juga nggak wajar, Hendrik. Ya kalau saya lihat itu lukanya nggak wajar sih. Itu rasanya gimana dari mbaknya? Panas perih. Oh, Panas perih. Iya. Allah ya Allah ya Kayak Rabbi. melepuh kayak gitu, kayak air panas. Astagfirullah sampai Kalau mandi sebegitu. juga susah, pakai sabun perih. Ya Allah. Kadang kasihan sama anak. Ya baik, nanti kita bantu cari solusinya ya Mbak ya. Dan kita coba usahakan benar atau tidak apakah orang tuanya ini yang benar-benar menyihir mereka atau bagaimana. Iya, Kan kita harus mencari sebenarnya tahu. nggak pantas lah masa orang Iya. tua melakukan hal ini kepada anak-anaknya. Benar. Tapi mbaknya ini sempat curiga apa enggak sih sama orang tuanya mbak, ataupun sempat lihat apa enggak kalau orang tuanya itu pernah dihasut oleh orang lain itu? Coba dipikir-pikir dulu. Tinggal-tinggal coba Mbak. Curiga waktu itu nggak tahu kenapa orang itu kok ada rumah anak ini ya. Oh, di sana. Ada terus satu itulah baru tuh orang tuh berpikirannya beda. Oh, setelah Iya, didatangin tamu itu. Iya, ada orang tua masuk ke situ. Kita mau nengok orang tua juga nggak boleh. Nggak boleh, ya Allah. Padahal dia kan pengen, maksudnya silaturahmi, barangkali kangen sama cucunya gitu ya. Ya Allah, kok sampai sebegitunya ya? Ya tega banget itu atau seperti itu. Ternyata bukan hanya anak saja, tapi orang tua pun ada yang durhaka. Tapi tenang saja ya Mbak ya, nanti kita bantu cari gitu untuk permasalahannya. Nah, sama hal lain, apakah ada gangguan gitu maksudnya di rumah, seperti gangguan-gangguan kayak makhluk halus ataupun diganggu sama suara-suara kayak gitu, pernah nggak Mbak? Paling suara-suara kayak ada orang mendengar, ada apa suara burung, apa Burung hantu. Terus kayak ada suara orang teriak-teriak gitu. Itu maksudnya setiap pindah kontrakan seperti itu terus? Iya, Wah, berarti memang ini mana mereka diganggu ya? Iya, Hendrik, itu bisa jadi seperti itu. Iya. Karena dari lukanya pun nggak wajar. Coba saya mohon izin untuk melihat dari lukanya. Sampai separah itu ya. Udah beri ya. Udah dikasih obat pun Itu nggak bisa ya. kalau kena selimut juga sakit. Nggak tahu Oke. obatnya apa. Oke, yang tenang ya Mbak ya. Tenang ya, Mbak ya. Kita nanti cari solusinya ya Allah. Iya. Masa orang Sabar tua, dulu, Mbak ya. masa orang tua sampai setega ini kepada anaknya. Iya. Tapi apa Mbak ini pernah nggak sih curiga setelah mbaknya ini diusir sama orang tuanya, itu orang tua tiba-tiba mendadak menjadi banyak uang kayak gitu? Curiga nggak, Mbak? Ya curiga lah. Oh. Ditinggal kita terus dia kayak punya uang banyak. Oh Sampai gitu. perhiasan gitu. Kok sampai sebegitunya ya Allah ya Rabbi. Oke, yang tenang ya Mbak ya. Kita cari solusi, dan saya mohon izin untuk mengecek rumahnya Mbak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Mau di sini ya, Mbak? Iya, kita coba cari saudara. Ayo. Apa itu, Hendrik? Ya Allah. Oke, Mbaknya tadi lihat ya, sempat ya? Sempat lihat ya, Mbak ya? Oh seperti itu ya. Oke. Ya tenang, Mbak. Mbaknya Oh duduk iya, dulu aja ya. yang tenang dulu ya di sini ya. Jangan ke sana ya, Mbak ya. Yang tenang Berarti dulu ya. Mbaknya baru pertama kali lihat makhluk kayak gitu? Iya. Oh iya. Oke. Baru pertama kali. Yang tenang ya. Yang tenang ya, Mbak ya. Iya. Kamu cari tahu dulu mau Kita apa dekatin itu. yuk. Ini. Kemana dia itu? Astagfirullahaladzim. Dia pindah ke sini ternyata. Hei, wahai makhluk, kenapa kamu menampakkan diri di sini? Untuk apa? Kamu ingin merusak dari hubungan mereka atau bagaimana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia malah terbang. Dik. Terbang kemana dia? Astaga. Ayo kita cari. Kita cari, Dik. Ayo. Ayo, Dik. Cepat, Dik. Kita cari, Dik. Kita cari. Kemana itu? Allahu Akbar. Suaranya terdengar. Suaranya dari mana ya? Ya Allah ya Rabbi. Kenapa? Kenapa, Mbak? Ada apa? Oh, itu, Dik. Mana? Makhluknya itu, Dik. Allahu Akbar. Mengganggu kita, Mas. Oke, sini. Iya, mbaknya Baik, tunggu sini dulu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oh, berarti tadi mbaknya lagi ngapain, Mbak? Lagi ngobrol, adikku marah. Oh, ada suara terus ikutan duduk di sini. Allahu Akbar. Oke, mbaknya yang tenang ya. Yang tenang ya, Mbak ya. Apalagi ini. Mbak juga sambil nahan rasa sakit sih ya. Yang tenang dulu. Iya, tarik nafas ya. Mbak. Siap, Mbak. Nah, nanti kita Usir dia, Mas. Iya, baik, Supaya nanti. anak-anak kita juga nggak takut. nggak takut. Baik, Mbak. Apakah Pak. berusaha, Mbak? Sembuhin lah penyakit kita, Mas. Baik, nanti kita bantu sembuhkan ya. Iya, yang tenang, Mbak ya. Apa jangan-jangan Menangan makhluknya dulu. apa jangan-jangan makhluk ini yang mencoba mengganggu dari anak-anaknya, sehingga anak-anak mbaknya ini pada ketakutan.
Bisa jadi, Dik. Coba kita kunci dulu saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hei, kamu jangan kabur-kaburan seperti ini. Kami tidak ingin mereka terganggu oleh kalian, apalagi ulah dari orang tuanya. Ini benar atau tidak sebenarnya orang tuanya itu mencoba untuk menumbalkan anaknya sendiri, yaitu dari Mbak Una dan juga Mbak Ririn. Katakanlah makhluk apa dirimu tahu. Diam saja, Dik. Oke, kalau seperti ini, saya masukin ke raga yang sampai nanti maksudnya. Iya, Dik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan halangi diriku untuk mengganggu keluarga ini dan menakuti keluarga ini. Saya bertanya, kamu mengganggu atas dasar apa? Diriku hanya menjalankan perintah saja untuk menakuti semua manusia yang berada di rumah ini. Menakuti bagaimana maksud kamu? Termasuk dari anak kecil, anak mereka. Oh, jadi kamu sengaja menampakkan diri kepada anak-anaknya supaya mereka itu ketakutan. Iya, Untuk apa sih? Siapa yang sudah memberitakan kamu? Apakah dari orang tuanya Mbak Ririn dan juga Mbak Una? diriku tidak mengetahuinya. Kamu jangan berpura-pura seperti itu, beritahu saja. Kalau kamu seperti itu, berarti kamu itu ditugaskan oleh seseorang. Tetapi diriku tidak mengetahui siapa yang telah menyuruhku. Sudahlah, langsung saja ke intinya. Saya tidak ingin melukai kamu. Saya ingin supaya kamu itu sadar. Perilaku kamu itu sudah salah. Jadi beritahu saja. Sudah kukatakan, diriku tidak menahu soal itu. Oh, jadi kamu tetap kekeh, tidak ingin memberitahu. Karena diriku tidak tahu. Astagfirullah. Diriku hanya menakuti semua manusia yang ada di rumah ini. Oh, begitu. Hanya menakuti, begitu. Iya, Iya. ya Rabbi. Perlu kamu ketahui, mereka ingin hidup tenang. Dan mereka juga tidak ingin ada pertikaian seperti ini. Kau bilang tenang. Jangan sampai penghuni rumah ini menjadi tenang. Ingat baik-baik. Apakah kamu itu pernah diganggu oleh manusia sehingga kamu seperti ini? Tidak, bukan? Tidak sama sekali. Kalau kamu tidak pernah diganggu oleh manusia, sebaiknya kamu tidak usah mengganggu umat manusia. Tidak bisa. Diriku sudah ditugaskan untuk mengganggu manusia di rumah ini. Ya sudah, beritahu. Jadi dirimu tidak usah menghalangiku. Ya Allah, tapi kenapa kamu sangat kekeh sekali? Beritahu saja langsung kepada saya, maka saya tidak akan menghakimi kamu. Tolonglah, saya di sini baik-baik berbicara kepada kamu. Sudah kukatakan, diriku tidak tahu soal itu. Ya, Cari tahulah sendiri. masa kamu ditugaskan tapi kamu tidak tahu? Oke, begini saja. Kalau kamu tidak ingin memberitahu, kita buat perjanjian saja. Kita Perjanjian salaman. apa? Diriku menolaknya. Tenang dulu, kita salaman. Apabila kamu berbohong, kamu akan merasakan kepanasan. Kalau kamu tidak berbohong, maka tidak akan berefek apapun kepada kamu. Tidak. Diriku menolak atas ucapanmu. Oh, kamu Tidak menolak. mungkin diriku memegang tangan manusia seperti dirimu. Jangan sampai itu terjadi. Memangnya manusia di hadapan kamu itu apa? Sehingga kamu seperti itu. Karena diriku sangat senang sekali mengganggu manusia yang diperintahkan oleh Tuanku. Jadi kau tidak usah menghalangi. Kami perlu informasi. Termasuk dirimu. Mengapa tidak takut dengan diriku? Ya untuk apa kami takut kepada kamu? Sama-sama diciptakan oleh Allah. Untuk apa kami takut? Jangan coba-coba dirimu menyembuhkan manusia yang ada di rumah ini. Lihat mereka itu sengsara. Kasihan. Justru itu keinginan kami. Ya Allah ya. Seperti itu cara kamu ya. Baiklah. Kalau kamu seperti ini, Mengapa kau mendekat? lebih baik saya keluarkan saja dari kamu, dari raga saudara saya. Dan lebih baik saya leburkan saja kamu supaya banyak makhluk yang datang kemari untuk mencari kami. Dan kami akan mengkorek informasi dari makhluk-makhluk itu. Jaga ucapanmu. Lihat saja bila kau menyakiti diriku, pasti dia akan terima yang telah memerintahku. Lihat saja. Ya sudah, beritahu saja siapa Tuhan kamu. Kalau kamu sudah memberitahu, saya tobatkan kamu dan kamu tidak akan menjadi seperti ini lagi ke depannya. Tidak semudah itu.
Diriku tidak mau untuk menjawabnya. Nah, kamu ingin kabur ya? Lebih baik saya keluarkan saja kamu. Dan saya leburkan. Wahai gelang nur kusuma. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Dia tidak mau bertobat, Dik. Iya, nggak mau bertobat ini mahal. Informasi apa yang kau dapat dari Imam ini? Dia tidak ingin memberitahu siapa Tuhannya. Dia bersekukuh dengan prinsip dia. Astagfirullah. Jadi mau tidak mau saya keluarkan saja dan lebih baik kita leburkan saja ini mahal. Bukan saja. Tahunya meresahkan keluarga ini. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekali lagi saya berkata kepada kamu. Kamu lebih baik bertobat saja. Dia tetap tidak mau. Ya kan? Dia sendiri kan maksudnya dia tetap tidak ingin bertobat. Saya percaya itu. Saya akan membebaskan kamu dengan Tuhan kamu apabila kamu bertobat dan kamu akan bebas dari ikatan bangsa manusia. Lebih baik bertobat saja. Dia tidak mau, Dik. Ya, diliburkan saja ini makhluk. Iya, kita laporkan saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan gelang nur kusuma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ini kalau itu libur juga ya. Itu pada pingsan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, apa ini? Ya Allah. Ya Allah. Mbak. 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 Ya Allah, tidak sadarkan Ini diri kok mereka. pada pingsan. Pingsan. Pantesan aja dari tadi diem. Iya, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Astagfirullahaladzim. Mbak. Mbak, Sifar, Mbak. Coba. Ini nggak sadar ini, Dik. Mbak. Ya Allah. Ini pada nggak sadarkan diri. Apa ya, Dik? Ah. Mbak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mbak istighfar Mbak. Mbak, Sifar, Mbak. Mbak. Oke. Coba sebentar saya cek dulu. Coba Lihat kamu lagi. cek, Dik. Oh, ini pingsan ini. Pingsan ya? Mereka cuma pingsan. Oh iya, Dik. Tapi oke, ini kita itu aja kali. Kita sadarkan aja kali. Coba ya. kamu cek kakaknya, Dik. Gimana? Kakaknya. Kakaknya sekalian ya. Coba kita cek dulu. Gimana? Iya ini denyut nadinya masih ada. Masih ada? Cuman posisinya pingsan. Iya, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, coba kita sadarkan dulu. Iya, Dik. Pocong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pocong hitam itu, Dik. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, pocong kita. Iya. Iya. Allah Akbar. Lontar, Dik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya, Wahai Dik. tasbih dan gelang nur kusuma. Allah Akbar. Wah. Pegang maksudnya. Oke, Dik, siap. Saya mendekat. Pocong hitam rupanya berarti benar bahwa mereka ini sedang diganggu oleh seseorang karena kamu ini adalah pocong kiriman. Benar. Iya, Nah. kamu ngakuin, Dik. Kalau kamu mengakui, maka akui saja siapa yang sudah memerintahkan kamu. Lantas tujuan kamu datang kemari itu atas dasar apa? Oh, ingin mengganggu mereka. Memangnya ada dendam apa Tuhan kamu dengan mereka? Hanya diutus saja begitu. Katanya hanya diutus. Terus. Tidak akan mungkin. saya lepaskan. Jangan kamu percaya sama makhluk ini, Dik. Tidak akan saya lepaskan kamu. Baiklah. Kalau seperti ini, kita coba interaksi saja maksudnya. Iya, Dik, kita interaksi. Saya masukin ke ratanya sampean Iya, siap. dan coba kita korek informasinya secara paksa Iya, benar. dari si pocong hitam ini. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah. Saya kembalikan kepada kamu. Gimana rasanya? Kena serangannya kamu sendiri. Jangan memaksa diriku untuk mengatakan siapalah penyuruhku. Kemudian kamu datang kemari untuk apa? Kami ingin menyembuhkan mereka loh. Jangan kesembuhkan mereka. Karena Kenapa? diriku yang membuat wabah penyakit pada mereka. Oh kamu, saya tundukkan dulu diri kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan gelang buku semua, tundukkanlah makhluk ini.
Sekarang begini, wahai makhluk. Saya di sini ingin mengetahui benar atau tidak apakah orang tua dari Mbak Ririn dan juga Mbak Una ini yang sudah mengirimkan santet seperti ini. Apa urusanmu ingin tahu semuanya? Apa urusan kami? Kenapa sebagai orang tua setega itu? Maka dari itu kan kami ingin mencari informasinya daripada nanti ada fitnah. Jadi kami harus benar-benar mencarinya sampai detail. Dan ini akan menjadi dokumentasi kepada orang tuanya untuk membuktikan bahwa berarti mereka yang sudah mengirimkan santet kepada anak-anaknya sendiri. Dirimu sudah tahu ternyata. Oh, begitu. Kenapa diriku mengatakan ini? Oh, Tidak, itu tidak benar. tidak benar apa, Apa yang kau katakan itu tidak benar. Kamu sempat berbicara tadi loh seperti itu. Sudahlah manusia. Lebih baik dirimu tinggalkan rumah ini. Tidak usah kau sembuhkan mereka. Enggak, tidak, mohon maaf. Tapi semua sekarang sudah terbongkar. Ternyata memang benar. Orang tua mereka yang sudah mengirimkan santet kepada mereka sendiri. Tidak benar. Tidak usah berbohong, kamu sudah mengatakan seperti itu. Tidak. Kamu masih tetap kekeh ya? Kita coba gali informasinya secara paksa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan gelang kusuma. Wah, Panas sekali. iya, maka dari itu Cukup manusia. beritahu saja. Jangan kau siksa aku lagi. Iya, beritahu saja. Baiklah, akan kuberitahu. Aku akan mengakui kepadamu. Iya, berarti. Iya. Baiklah. Memang orang tua mereka yang menyuruhku. Baiklah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan gelang kusuma, lindungilah makhluk ini. Sepertinya Tuanku mendengarkan ucapanku dan dia tidak terima atas perlakuanku. Begitu. Tetapi diriku sudah tidak kuat merasakan sakit yang kau buat itu. Tenang dulu, rasa sakit itu akan hilang jika kamu itu bertobat. Dan saya bisa membantu kamu untuk mencabut hubungan kamu, memutuskan hubungan kamu dengan Tuhan kamu. Apabila kamu bersedia untuk bertobat. Bagaimana dirimu bisa untuk mencabut semuanya perjanjianku dengannya? Bisa saja, semua itu kun fayakun atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kau buktikan? Bisa saya buktikan. Baiklah, diriku percaya kepadamu. Lalu apa yang harus kulakukan? Berarti kamu sudah tidak mempercayai dari Tuhan kamu. Dia sudah menyerangku secara langsung. Dan diriku merasa dihianati. Padahal diriku sudah membantu untuk melukai manusia itu, kedua manusia itu. Nah sudah, sekarang ikuti perkataan saya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Kalimat apa itu? Kalimat supaya kamu itu benar-benar bertobat. Bagaimana caranya diriku untuk mengucap? Sudah, ikuti saja. Coba saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Minas Syaitonirrajim. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Asyhadu an la ilaha ilaha illallah. illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. bahwa Tiada Tuhan selain Allah. tiada Tuhan Selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Nabi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba saya buka terlebih dahulu ikatan dari
tangan kamu. Bismillah. Wah. Aminkan seperti saya. Alhamdulillah, saya ikat kembali. Nah, sekarang begini. Wahai makhluk. Kenapa dari orang tuanya mereka ini kok sampai setega itu menyantet anaknya sendiri? Sebenarnya orang tua mereka ingin menjadi kaya raya, sehingga mencoba untuk menumbalkan dari anaknya. Dan diriku ditugaskan untuk melukai mereka. Tetapi masih ada satu makhluk yang mencoba untuk mengambil nyawa mereka. Berarti benar apa yang dikatakan dari mereka bahwa ada kecurigaan, ada orang tidak dikenal itu menghampiri mereka, menghampiri orang tuanya maksud saya. Iya. Dan setelah memang itu benar. orang tuanya berubah drastis, mereka menjadi tidak suka kepada anaknya. Berarti benar. Iya, Siapa itu? dialah tuanku. Oh, ternyata benar saudara. Ada dukun yang menghasut dari orang tuanya mereka. Dan orang tua mereka sudah terpengaruh oleh tuanku. Dan sekarang orang tua mereka menjadi kaya raya, sedangkan anak-anaknya menjadi sengsara seperti ini. Iya, memang syaratnya seperti itu. Begitu kecilnya ya. Ya sudah, buat para orang tua, sayangilah anak kalian ya. Jangan seperti contoh yang ada di sini yang sedang terjadi. Oke. Karena kamu sudah bertobat, maka saya akan membebaskan kamu. Tapi ingat, jangan ganggu umat manusia. Baiklah, diriku berjanji dengan ucapanmu. Yakin? Yakin. Baiklah, kalau seperti itu. Silakan kamu keluar dari raga saudara saya. Iya. Oh, Astagfirullahaladzim. Di belakangmu, Dik. Apa makhluk itu, Dik? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Hei. Kamu ingin apakan, ha? Kamu kenapa ingin memegang mereka? Jangan sampai kamu macam-macam kepada mereka. Ingin apa kamu, ha? Ingin membawa mereka atau bagaimana? Berbicara lah makhluk. Astagfirullahaladzim. Itu tidak mungkin terjadi. Hei, saya kunci dulu diri kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya yang bertanya kepada kamu. Kamu diperintahkan oleh siapa dan kenapa kamu datang ke sini? Ingin mencoba memegang mereka. Kamu ingin apa kan? Apakah kamu ingin mengambil tubuh mereka atau kamu ingin mengambil sukma mereka? Astagfirullahaladzim. Oke. Mereka, Dik. Gini aja Mas Udi. Gimana? Ini berbahaya kalau sampai dia menyentuh mbaknya. Mungkin saja mereka akan berbuat aneh-aneh kepada mereka berdua. Benar, Dik. Saya masukkan saja ke raganya sampai Mas Udi. Iya, saya siap, Dik. Ya, karena kasihan dan juga berbahaya ini. Ini kita ingin menyembuhkannya saudara, tapi terhalangi oleh makhluk-makhluk seperti ini. Itu kasihan loh, sampai terluka parah. Dan juga ini Mbak Ririn yang sudah meminta tolong kepada kita. Ya Allah. Karena ulah makhluk seperti ini, jadi mereka seperti ini. Iya, karena ulah makhluk seperti ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap maksud dia? Siap, Dik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Minggir kau manusia. Diriku akan secepatnya untuk mengambil sukma mereka. Oh, jangan sampai. Tunduklah kau. Lepaskan apa ini? Lepaskan. Sakit sekali leherku. Sakit sekali. Apa ini? Kenapa diriku tidak bisa melihat? Apa yang kau gunakan itu manusia? Mengapa diriku tidak seperti ini? Sekarang begini. Yang kami gunakan itu adalah tasbih dan juga gelang berkusuma. Tapi bukan itu yang ingin saya katakan kepada kamu. Tapi saya datang ke sini ingin mencari tahu kamu ada apa mewujudkan diri di sini. Tentunya diriku secepatnya untuk mengambil sukma mereka. Kenapa secepatnya maksud kamu? Supaya Tuhan yang menyuruhku, apa yang diinginkan bakal tercapai. Jadi kamu ingin secepatnya untuk
diambil sukma-sukmanya karena sudah ketahuan oleh kami. Mengapa kau menghalangiku manusia? Ya tentu saja kami menghalanginya. Kalau tidak nanti kamu mengambil sukma mereka. Berani Dan itu tidak sekali kau baik. manusia. Mengikut campuri apa yang kulakukan. Sebenarnya kami tidak ikut campur. Tapi kami di sini hanya ingin tolong menolong. Lagi pula, yang sebenarnya ikut campur itu adalah diri kamu. Kamu terlalu ikut campur dengan urusan manusia. Itu atas dasar perintah dari Tuanku. Mau itu atas dasar perintah Tuhan kamu atau bagaimana, tetap saja kamu itu sudah salah. Tidak ada kamu yang maksud sepertiku salah. Yang intinya, diriku harus secepatnya mengambil sukma mereka. Oh, tidak. Itu tidak akan terjadi. Dan sekarang begini. Kami sudah mengetahui semuanya. Tuhan kamu itu sudah menghasut orang tua mereka supaya menumbalkan anak-anaknya sendiri. Yaitu dari Mbak Una dan juga Mbak Ririn. Ternyata kau sudah mengetahuinya. Siapa yang telah menyuruhku? Maka dari itu, kami ingin supaya keharmonisan keluarga mereka menjadi seperti sedia kala lagi. Itu tidak mungkin terjadi. Itu bisa Karena saja orang tua terjadi. mereka sudah menyembah kepada Tuhanku sendiri. Iya, menyembah akibat mereka lebih memilih dari kekayaan daripada kemanusiaan. Mereka membuang jauh-jauh kemanusiaan mereka hanya demi kekayaan. Sudahlah manusia, tinggalkan rumah ini. Diriku akan membawa sukma mereka. Sampai kapanpun saya tidak akan meninggalkan mereka sampai semuanya belum terselesai. Lepaskan ikatan ini. Tidak akan saya lepaskan. Kamu ingin kabur bukan? Kamu ingin melaporkan kepada Tuhan kamu. Tentu saja, karena kau sudah mencampuri urusan kami. Sampai kapanpun akan saya kejar kamu. Kalaupun kamu itu bisa kabur. Tapi kamu sekarang tidak bisa kabur. Sekarang begini saja. Saya ingin kepada kamu untuk kamu bertobat menuju jalan yang lebih baik. Makhluk seperti aku bertobat, itu tidak mungkin terjadi. Hei, buang harga diri kamu yang busuk itu. Kembalilah ke jalan yang Tidak bisa. Diriku tetap seperti ini. Tidak semudah itu mengikuti perkataan manusia sepertimu. kamu seharusnya bersyukur sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersemayam di dunia ini. Tapi justru kamu malah selalu menghasut umat manusia yang tidak tahu apa-apa. Kau bilang bersyukur. Tentunya bila mana diriku mendapatkan sukma mereka, diriku baru bersyukur. Bersyukur dalam arti yang berbeda begitu ya. Ya, tentu saja. Oke, baik. Jadi sampai kapanpun kamu akan tetap setia kepada Tuhan kamu. Iya, itu pasti. Diriku Memangnya, akan setia kepadanya. oh begitu. Memangnya Tuhan kamu itu adalah teman dekat dari orang tua mereka atau bagaimana? Tentu saja Tuanku mendekati orang tua mereka. Berarti itu kenalan Dan lama? menawarkan kekayaan kepada orang tua mereka. Iya. Berarti itu kenalan lama atau baru saja pertama kali bertemu? Baru pertama kali ketemu. Oh, begitu. Tapi kenapa semudah itu ya orang tua mereka dihasut? Memangnya iming-iming apa yang kalian berikan sehingga orang tuanya itu langsung nurut? Apakah dukun dari Tuhan kamu itu memberikan bukti kepada mereka terlebih dahulu, kemudian orang tuanya melancarkan ritual seperti ini setelahnya? Iya, memang sudah ada buktinya. Oh, Bila kalian- mana diriku berhasil mengambil sukma mereka, pasti gua akan berdatangan pada orang tua mereka. dan berdatangan terus. Iya, tanpa henti. Tidak baik menukarkan anak dengan harta. Padahal anak itu adalah harta yang paling mulia yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa orang tua dari Mbak Ririn dan juga dari Mbak Una saja itu, padahal mereka ini kakak adik loh. Kenapa orang tuanya sampai seperti itu? Ya Allah ya Rabbi. Sudahlah manusia, jangan menghalangiku. Lepaskan diriku ini. Saya itu masih memiliki rasa tidak tega, maksudnya masih memiliki rasa supaya kamu itu bertobat.
Saya tidak tega loh. Ya cuma saja kau berucap seperti itu. Diriku akan melakukan sesuatu perintah yang harus kulakukan. Saya bisa mencabut hubungan kamu dengan Tuhan kamu apabila kamu ingin bertobat. Cobalah berpikir-pikir terlebih dahulu. Tidak, diriku menolak atas ucapanmu. Aduh, pusing saudara. Mengurusi makhluk seperti ini. Oke. Itu pilihan kamu. Dan ya sudah. Lebih baik saya keluarkan saja dari kamu, dari raga saudara saya. Dan saya leburkan saja kamu. Lepaskan saja diriku. Kalau kamu bertobat, saya lepaskan. Kamu tidak ingin bertobat, bukan? Tidak sama sekali. Jangan sampai itu terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbih dan kelamar kusum. Makhluk yang ada di tubuh ini. Oke, Mas Budi, bangun. Gimana kamu jangan mau itu, Dik? Nanti dulu kita leburkan dulu. Astagfirullahaladzim. Kamu keluarkan buku ini. Iya, mau saya leburkan terlebih dahulu. Baiklah, karena kamu dari tadi sudah saya pilihkan pilihan terbaik, tapi kamu tetap kekeh dengan prinsip kamu. Alangkah baiknya saya leburkan saja dari kamu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu yakin, terakhir kali nih, kamu yakin tidak ingin bertobat? Baiklah, kamu tutup mulut, berarti kamu benar-benar tidak ingin bertobat. Kamu tetap kekeh dengan Tuhan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan juga gelang kusuma, leburkanlah makhluk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Akhirnya lebur juga, Dik. Iya, akhirnya lebur juga. Tapi ini gimana dengan keadaan banyak, Dik? Masih belum sadar ini, Dik. Ya, ini kita sadarkan dulu, kemudian kita dudukin. Setelah itu nanti kita sembuhkan. Iya, Dik, siap. Pegang dulu Mas Budi kamar. Siap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, atas pedang kelam kusum, sadarkanlah. Bangunlah, Allahu Akbar. Wah. Oke. Istighfar pelan-pelan. Oke. Oke. Iya, pelan-pelan. Ayo, berdiri. Iya, pelan-pelan. Pelan-pelan, Mbak. Mungkin kepala juga sakit ya, karena Bangnya pingsan ya. Pusing ya. Oke, Mas Budi. Iya, Dik. Tinggal dari ini Mbak Rin, Iya, kakak ini. kita sadarkan dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan gelang kusuma. Allahu Akbar. Wah. Istighfar, Pak. Bangun, Mbak. Oke, bangun dulu. Istighfar. Masih panas ya? Iya, iya, pelan-pelan ya. Tahan dulu ya. Tahan dulu. Oke, Mbak berdiri dulu. Iya. Oke. Nanti kita sembuhkan. Monggo Mbaknya duduk dulu sama Mbak Una. Iya. Pegang dulu masuk ke kamar ini. Iya, mungkin dari Mbaknya ini masih merasakan kesakitan mukanya. Iya. Tapi insya Allah dari makhluk-makhluk yang sudah mengganggu dari keluarganya Mbak ini sudah tidak akan ada lagi. Nah, sekarang Makasih ya, Mas ya. iya sama-sama. Tapi Mbak. nanti dulu Mbak, kita sembuhkan dulu ya Mbak. Iya. Ah, tapi iya nanti akan kami tolong ya Mbak ya. Tapi buat Mbaknya ini jangan kaget ya. Ternyata benar bahwa orang tuanya Mbak sendiri itu yang menumbalkan Mbaknya ini. Iya, itu orang tua kalian sendiri, Mbak. Iya kan benar ya. Iya. Tapi yang tenang, yang sabar. Kalau gangguannya sih insya Allah sudah hilang. Ini kita tinggal menyembuhkan Mbaknya. Setelah itu nanti mungkin kita secara belakang layar kita temuin orang tuanya dari Mbak Ririn serta adanya yaitu Mbak Una. Iya, Dik, benar. Ya sudah, kita sembuhkan terlebih dahulu saudara untuk penyakitnya ini. Kasihan soalnya udah kepanasan ya Mbak ya. Saya mohon izin Mbak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah, makasih ya, Mas ya. Alhamdulillah, sembuh sampai, Mbak. Sama-sama ya Mbak. Tinggal Mbak ini. Gimana, Mas? Oke, Mbaknya masih bisa sembuh, tenang saja Mbak. Oke, tapi walaupun masih ada sisa-sisanya ini insya Allah Iya, akan kan nggak hilang. langsung sembuh sekali. Iya, Mbak. Itu masih ada bekas-bekasnya, itu hilang dengan sendirinya nanti. Ya, alhamdulillah, makasih ya, Oke, Mas ya. alhamdulillah, sama-sama Mbak. Alhamdulillah, Moga Mbaknya kesini dulu ya. Saya ingin menyembuhkan kakaknya sampai dulu. Iya. Permisi ya Mbak ya, saya mohon izin untuk memegang supaya saya sembuhkan karena ini bukan penyakit medis maupun ini non medis ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan gelang kusuma. Allahu Akbar.
Alhamdulillah udah sembuh itu Mbak. Alhamdulillah. Ya. Makasih Mas ya. Sama-sama Mbak. Semoga Masnya diberikan rezeki lancar. Amin. Sehat. Terima kasih Mbak. Sudah begitu dari aku dan Mbak Yuku. Ini sama-sama Mbak. Terus itu gimana orang tua saya Mas? Oh ya, untuk orang tuanya Mbaknya nanti mungkin kita selesaikan di belakang layar saja. Sekalian juga kita berantasi dukunnya itu. Benar itu Rik. Yang penting Mbaknya ini sudah sembuh terlebih dahulu dan nanti kita langsung menuju ke rumah orang tuanya Mbaknya. Insya Allah nanti kita bisa bicarakan baik-baik kok sama orang tuanya sampean. Nah, Tolong ya Mas ya. nggih, nanti kita bantu sampai terselesaikan semuanya. Kalau boleh tahu rumahnya jauh apa enggak sih dari sini? Ya lumayan jauh. Lumayan jauh ya. Oh ya sudah nggak apa-apa. Nanti setelah ini kita langsung bergegas saudara. Iya. Mau tidak mau harus kita selesaikan sampai tuntas. Begitu. Betul. Ya alhamdulillah wa syukurillah pada akhirnya permasalahan di sini sudah terselesaikan dari Mbak Ririn dan juga Mbak Una. Dan sekarang kita langsung bergegas ke rumah orang tuanya. Berhubung juga belum terlalu malam juga, jadi kita langsung OTW saja nanti. Iya Rik. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya, ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Pada intinya kalian buat para orang tua ya jagalah anak kalian ya. Jangan sampai seperti itu karena harta paling mudah itu adalah anak sendiri gitu. Betul itu saudara. Ya, hanya itu. Jangan lupa yuk bantu like, bantu share, dan juga bantu subscribe-nya supaya channel Purwa Misteri bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang lagi. Amin. 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 Alamin. Dan kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.